Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mulakan rumah ilmu kita ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini sama-sama kita akan mendengar satu kupasan oleh Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari dalam Karnival Maulidur Rasul yang dianjurkan oleh Surau Al-Hijrah Kota Warisan. Tajuk kita pada malam ini, kita nak bincangkan tentang Syiah dan pertentangannya dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi sebelum kita mulakan, nak tanyalah, ada tak orang Syiah di sini? Boleh tolong angkat tangan. Kok lah datang untuk berdialog dengan Ustaz, Tuan Guru kita, untuk mendapatkan penjelasan ataupun apa-apa, nanti kita boleh bincang sama-sama. Sebelum saya menyerahkan kepada Al-Fadil Tuan Guru Ustaz, saya nak kongsi sedikit cerita. Seorang imam dari kalangan mazhab Maliki, minta maaf saya lupa nama dia, tetapi kalau kita baca dalam kitab-kitab usul fiqh kita akan jumpa cerita ni. Imam ni dia bela anjing kat rumah dia. Jadi orang tanya, "Wahai Syekh, wahai imam, kenapa kamu seorang imam besar mengambil anjing untuk menjaga rumah kamu?" Dia ada dua versi sebab kenapa imam tersebut mengambil ataupun bela anjing. Versi pertama, katanya pada zaman beliau ramai pencuri yang suka masuk pecah rumah dia. Itu versi pertama. Yang kedua ni yang seronok ni. Versi kedua menyatakan imam tersebut mengambil anjing untuk menjaga rumah beliau kerana bimbang dikacau oleh orang-orang Syiah. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu tentang Syiah, baik ke mereka, jahat ke mereka, ataupun bagaimana, tengok daripada cerita ni pun kita dah tahu. Dan sambungan daripada cerita itu, sebenarnya jawapan imam tersebut, dia kata, kalaulah Imam Malik sendiri hidup zaman ini, jangan kata anjing, dia akan ambil ataupun dia akan bela harimau untuk menjaga keselamatan. Jadi untuk ulasan yang selebihnya kita serahkan kepada Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Nuruddin, dan dengan itu majlis dengan berbesar hati menjemput Al-Fadil Ustaz untuk menyampaikan kuliah beliau pada malam. Dipersilakan. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, amma ba'. Ucapan jutaan terima kasih atas peluang dan kesempatan yang diberikan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Sebelum dengan kita menghubungkan perbincangan kita dengan Syiah dan juga kesan dan bahayanya, patut dan wajar dengan kita mengenali keindahan ideologi dan akidah umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana dengan kebangkitan daripada Nabi akhir zaman, yang jarak waktu antara baginda dengan para nabi-nabi yang terdahulu itu sampai sekian ratus tahun, yang kalau seandainya dengan manusia itu dibiarkan dengan akal, pemikiran dan juga dengan rasional mereka, apakah semakin ke depan akan semakin bagus dan juga semakin sempurna? Apakah semakin ke depan akan semakin mengenali mereka tentang hakikat hidup dan juga tentang tujuan dan matlamat
Kenapa dengan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala? Ini dapat dibuktikan dengan perputaran waktu dan juga dengan perkembangan sejarah. Ternyata justru perputaran waktu dan juga dengan perjalanan sejarah dan dengan kemampuan otak berpikir dan leluasa logik dan rasionalnya manusia masih belum mampu untuk memperkenalkan kepada mereka tentang hakikat yang sebenarnya. Yang sehingga disebabkan karena dengan akal pemikiran yang sesehat apapun, yang secerdas apapun, yang sejenius apapun, tidak akan mampu membawa manusia kepada hidayah atau juga kepada petunjuk Allah Jalla wa'ala dan juga kepada agama yang sebenar. Karena itulah Allah utus Nabi akhir zaman yang dengan agama dan juga dengan ideologi, ajaran syariat dan juga dengan pedoman hukum yang dibawa oleh beliau, ini tidak lagi yang sifatnya tempatan, tidak lagi yang sifatnya untuk sementara waktu, tapi yang universal untuk selama-lamanya dan juga untuk segenap lapisan umat manusia. Dengan tidak ada yang terkecuali, dengan tidak ada yang tidak terpaut dengan pedoman dan juga dengan bimbingan hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan kebangkitan daripada Nabi akhir zaman, kalau matlamat dan tujuannya adalah untuk hidayah, untuk membimbing, untuk membawa manusia kepada kebaikan, mengeluarkan mereka daripada alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, membawa kepada kebenaran, membawa kepada keadilan, membawa kepada kebijakan, yang tentunya satu persatu daripada gejolak kehidupan manusia daripada waktu ke waktu itu akan berubah. Maknanya kita harus diperkenalkan dengan satu undang-undang yang universal yang mampu untuk menanggulangi dan juga memberikan solusi kepada tiap problem dan juga kepada tiap masalah yang mereka temui sepanjang perjalanan mereka hidup. Jadi syariat, undang-undang dan juga dengan aturan yang berpunca daripada kebangkitan seorang nabi itu tidak boleh yang alang-alang tanggung, tidak boleh yang alang-alang canggih dan original. Kenapa? Sebab sebagaimana kita katakan tadi, sudah tidak ada nabi dan rasul setelah kerasulan baginda nabi, sudah tidak ada syariat setelah syariatnya baginda nabi, sudah tidak ada ideologi setelah ideologinya baginda nabi. Maka dengan agama yang terakhir dan juga dengan Nabi Al-Khatam, dengan Nabi akhir zaman, harus mampu untuk memberikan solusi dan juga jawaban, dan juga harus mampu untuk memberikan keterangan dan pencerahan kepada segala masalah yang mereka hadapi di sepanjang hidup sampai kepada hari kiamat. Kita pahami mukadimah ini terlebih dahulu. Kita guna bahasa teknologi. Mungkinkah agak-agak kira-kira dengan lab kita, minta maaf bukan tidak canggih, ini dah bagus. Mungkinkah kira-kira dengan lab yang seperti ini bentuknya boleh bertahan untuk 3, 4, 5, 600 tahun ke depan? Ini kalau dengan kecanggihan teknologi yang pada saat itu jangankan untuk kita letakkan di masjid, untuk kita tengok saja kita merasa rugi. Sudah ketinggalan jauh. Sudah tidak dapat digunakan, sudah tidak dapat dimanfaatkan. Kita sudah tidak menggunakan lagi jenis-jenis kereta yang kita gunakan sekarang ini. Kenapa? Sebab jenis kereta yang kita gunakan sekarang ini untuk 300 ke depan sudah ketinggalan model, sudah termasuk daripada kereta kuno atau juga dengan kereta yang sudah tidak ada zaman dan sejarahnya. Kereta pada saat itu serbaguna. Boleh jadi kereta, boleh jadi pesawat, boleh jadi kereta api yang dengan penumpangnya terpulang. Kereta saya untuk 4 orang, tapi boleh menjadi 8, boleh menjadi 16, boleh menjadi 32, begitulah seterusnya. Itu kereta pada zaman itu, khayal saja. Itu kecanggihan teknologi otak manusia. Jadi macam itulah juga dengan syariat kita. Kalau demikian, maka dengan nabi yang diutus harus dengan nabi yang paling mulia, dengan seorang nabi yang paling hebat, dengan nabi yang paling jenius, dengan nabi yang memiliki segala kriteria dan juga dengan segala kesempurnaan yang ada pada para nabi-nabi yang terdahulu, dan itu terbukti. Mukjizat yang mana atau juga dengan anugerah pemberian Allah yang mana, kelebihan yang mana, kemuliaan yang mana yang telah Allah anugerahkan kepada para nabi-nabi yang terdahulu yang tidak ada dengan nabi akhir zaman. Oke, kita pahami yang ini.
Kita dengan tidak ada rasa ragu dan bimbang untuk menyatakan bahwasanya afdalur rusul, semulia-mulia nabi, sesempurna-sempurna seorang nabi, dan juga yang paling ideal, yang paling mulia, dan yang paling takwa, yang paling dekat kepada Allah Jalla wa'ala, itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, inilah akhsyakum wa atqakum lillah. Aku adalah merupakan insan yang paling khasyah, yang paling bertakwa, yang paling mulia, dan yang paling dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Oke, ini yang pertama. Berarti dengan kita telah memiliki seorang Nabi dan Rasul, Nabi penutup, yang dengan power daripada syariat beliau, yang dengan ideologinya, yang dengan hukum hakamnya, yang dengan pedoman dan pencerahannya, mampu untuk memberikan penerangan kepada umat sampai kepada akhir zaman. Jadi macam mana agaknya dengan Nabi yang mulia? Takkan kalau pada saat dengan kita dikaruniakan dengan tempat tinggal, atau Allah bagikan kemudian untuk kita membeli tempat kediaman yang bagus, yang serba mewah, peralatan dan perabotnya semuanya serba bagus, semuanya serba mahal, semuanya serba mewah. Takkan dengan kita memasukkan benda-benda yang kurang canggih, atau dengan benda-benda yang akan mencemarkan kegunaan, keselesaan, kecanggihan, dan juga dengan kemewahan rumah yang kita miliki. Minta maaf dengan bahasanya, kalau pada saat dengan kita sudah membuat rumah laksana istana, Masya Allah, tabarakallah, di mana dengan desain daripada rumah tadi itu, bilik atau juga dengan kamar tidurnya itu terpulang kepada kita. Nak kita buat seperti kamar, nak kita buat seperti ruang tamu, nak kita buat polos atau seperti padang, jadi padang, semuanya dengan remote control, cut menjadi padang, cut jadi ruang tamu, menjadi airport, bisanya saja, tanpa kita boleh menghayal semacam itu. Semewah tempat kediaman yang sedemikian rupa, mungkinkah akan kita lengkapi dengan peralatan-peralatan yang tidak canggih, yang ketinggalan zamannya, yang ketinggalan modelnya? Tentu untuk keserasiannya harus dibekali dengan peralatan yang canggih, rumah yang bagus, dengan perabot yang bagus, dengan penataan yang bagus, dengan taman yang bagus, dengan lingkungan yang bagus, akan mewujudkan suasana yang nyaman dan bagus kepada penghuninya. Dan ini kita pahami. Misal saja di sini ada di kalangan daripada para hadirin mungkin pramugara atau juga dengan pilot. Kalau dengan Boeing 777 canggih, atau dengan Airbus 380, ataupun juga dengan Boeing 787 yang akan datang, tapi katanya dioperasikan untuk sementara waktu, kemudian digagalkan kembali. Bagaimana kira-kira kalau yang jadi pramugari dan juga pramugaranya semuanya pada usia 80-an ke atas? Bilang tak jadi canggih pesawat tuh. Kenapa? Pramugarinya tuh, pramugaranya tuan, pramugarinya gigi habis, atau tidak yang ada gigi, atau semuanya botak, atau semuanya berambut putih? Tentu tidak akan serasi. Keserasian tidak akan wujud kecuali kalau dengan keindahan dan kecanggihan antara satu dengan yang lain memang ada tandingan dan juga ada kesamaannya. Nah, karena itulah Allah muliakan baginda Nabi dengan kitab Al-Quranul Karim yang dengan kecanggihannya, yang dengan isi rahasia asrar dan juga dengan hikmah dan kandungannya, mampu untuk memberikan solusi, mampu untuk memberikan bimbingan dan panduan, mampu untuk memberikan pedoman kepada umat sampai ke akhir zaman. Itu Al-Quran yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi. Oke? Dengan Nabi yang paling mulia, dengan pedoman Al-Quran yang paling mulia, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kita tidak mengatakan Al-Qurannya tidak canggih, kita tidak mengatakan Al-Qurannya tidak berbobot, kita tidak mengatakan Al-Qurannya tidak relevan, kita tidak mengatakan Al-Quran itu tidak dapat memberikan panduan dan bimbingan. Tapi kita harus memiliki tenaga, power yang walaupun di segi nama perusahaan bagus, dengan manajernya bagus, tapi kita harus punya kru yang super bagus, yang sehingga dengan perusahaan kita atau dengan syarikat kita akan menjadi maju,
dalam hitungan waktu yang relatif singkat, maka dengan kita mampu untuk meningkatkan bisnis kita, perekonomian kita, usaha kita, dan perusahaan kita, yang sehingga dengan kita mempunyai cawakan di sana sini, yang sehingga satu kumpulan, baik itu dengan manajernya, dengan setiausahanya, dengan sekretarisnya, dengan bendaharinya, dengan kru-krunya, dengan peralatannya, dan juga dengan segala keperluannya, semuanya yang terbagus dan yang terbaik, maka dengan kita mampu untuk melahirkan yang terindah dan yang paling bagus, baik itu dengan usaha atau perkara-perkara seumpamanya. Pertanyaan, mungkinkah kira-kira kecanggihan teknologi Al-Quran yang telah membicarakan tentang perkara-perkara yang tidak pernah disentuh oleh umat-umat terdahulu, dan juga dengan kecanggihannya, kemampuan dan powernya yang mampu untuk menceritakan perkara-perkara yang akan berlaku, penemuan demi penemuan ditemukan di dalam Al-Quran, penemuan demi penemuan telah tersikap jelas dijelaskan oleh Al-Quran. Begitu juga dengan cerita daripada para umat-umat yang terdahulu, dan juga dengan perjalanan hidup manusia sejak daripada hari mereka dilahirkan sampai kepada mereka kembali kepada Allah, dan sampai kepada kumpulan manusia tersebut ditempatkan di tempat kesudahannya masing-masing. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kumpulan akan menjadi penghuni-penghuni surga, dan dengan kumpulan yang lain wal'iyadu billah akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Allah berfirman dalam sebuah hadis kudusi kepada mereka keduanya, khuludun, kekal abadi, la mauta fiha, tidak ada mati setelahnya. Kita kembali kepada tajuk perbincangan kita. Ini mukadimah. Kalau tidak paham dengan mukadimah ini, nanti seenaknya saja dengan kita mengatakan itu jelek. Seenak-enaknya dengan kita mengatakan itu buruk. Seenak-enaknya saja nanti dengan kita mengatakan sudah tidak relevan. Seenak-enak dan semaunya kita mengatakan itu sudah tidak zamannya. Tapi kalau kita paham dengan mukadimah kita tadi itu, ini Nabi akhir zaman untuk segenap lapisan umat manusia sampai kepada hari kiamat. Wala nabiyya ba'di, dan sudah tidak ada nabi setelah aku. Kalau masih ada nabi setelah rasul, maka nabi-nabi yang setelah rasul itulah sebagai penyempurna. Sekarang apa yang nak disempurnakan? Sedangkan penyempurna sudah tidak ada, nabi sudah tidak ada, rasul sudah tidak ada. Maka dengan kerasulan daripada nabi akhir zaman, kenabian daripada rasul akhir zaman, Sayyiduna Muhammad bin Abdullah yang kita rayakan atau yang kita peringati pada malam hari ini, keunggulan beliau, ketakwaan beliau, kehebatan beliau, kemuliaan beliau, dan juga dengan segala sifat kesempurnaan yang terkumpul pada beliau, itu memang tidak ada tandingannya, baik dengan seumpama kita maupun dengan para nabi-nabi dan rasul. Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah merupakan penghulu daripada anak Adam alaihissalam. Dengar, mungkinkah kira-kira yang saat ketika Allah mengutus baginda Nabi sebagai Nabi akhir zaman yang paling istimewa, yang paling mulia, yang paling hebat, terus dengan kelengkapan dan keperluan yang Nabi kita perlukan, dilengkapi dengan kru, dengan staf, dengan pegawai yang khianat, yang fasik, yang kafir, sebagaimana yang dikatakan oleh Syiah. Teknologi manusia saja tidak mau, katanya mungkin itu boleh kita buktikan. Range Rover, kalau pada saat dengan kita beli taya atau beli brake yang orange, yang bukan original, yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan lain, itu dia tidak akan boleh terima. Akan ada isyarat yang menunjukkan lampu menyala, ngap. Kenapa? Dia suruh ganti. Itu bukan setara dengan aku. Itu bukan levelnya saya. Itu kelasnya Alza. Itu kelasnya ganjil. Itu bukan kelasnya Range Rover, bukan kelasnya kereta mewah. Ayo pikir, ini teknologi Eropa, teknologi Jepun. Kalau nakan yang selesai, yang nyaman, yang original, dan yang berbobot, maka mau tidak mau
kalau memang yang kita perlukan taya Lexus, maka kita akan gunakan tayanya Lexus, lampunya Lexus, engine-nya Lexus, semuanya daripada Lexus, atau semuanya daripada Toyota Camry. Kalau kereta kita Camry, ini bahasa rasional. Jadi bagaimana dengan mereka boleh menuduh dengan bermacam-macam tuduhan kepada para sahabat Nabi dan juga kepada Al-Quran itu sendiri. Sedangkan Allah mengutus baginda Nabi sebagai Nabi yang paling mulia, mesti akan Allah lengkapi kemuliaan baginda Nabi dengan kumpulan-kumpulan manusia yang paling mulia, dan juga dengan ideologi dan juga dengan syariat yang paling istimewa. Begitu juga dengan kesetiaan daripada penggemar dan pengikut beliau, kesetiaan yang tidak ada tandingannya, dan itu telah dibuktikan oleh sejarah. Pada saat dengan mereka dihitab oleh Al-Quranul Karim, kuntum khaira ummatin, kalian adalah merupakan sebaik-baik umat. Coba beda tak di bahasanya? Beda semua. Otak yang sehat pun akan mengatakan seperti itu. Kalau seandainya yang bagus dengan yang tidak bagus membuat yang bagus jadi tidak bagus. Kalau seandainya yang cantik, Masya Allah, tabarakallah, disolek, didandan, dihias, dirias dengan gincunya, dengan bedaknya, dengan peralatan kosmetiknya, dan juga dengan segala perhiasan yang akan menampilkan pengantin tadi itu cantik dan lawa, yang akan mempesona bukan hanya kepada suaminya sahaja, tapi kepada sesiapapun yang memandang dan yang melihatnya. Kemudian kita bagikan kepada perempuan tadi itu baju borok misalnya, atau kerudung yang sudah leso misalnya, atau juga dengan kasut zaman tahun 3000-an, zaman tahun 1930-an. Kita katakan enggak serasi, mana boleh macam ini tak ada, ini kena diganti, ini sama sekali tidak ideal. Kita kena ganti, kena tukar. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ini jati, itu dengan sesennya, itu dengan ekornya, ini dengan perabotnya, ini dengan kapetnya. Setelah kita lihat sejadahnya imam buruk, enggak, kita bilang mana boleh macam itu. Kita kena hampar sejadah kuning daripada sana. Tadi saya di masjid dihampar dengan sejadah kuning. Tak tahulah, saya pun juga tidak tahu. Kali pertama saya menyampaikan tazkirah Jumat di Masjid Shah Alam, yang pada saat itu ada tuanku. Yang tadi itu pun juga menyampaikan tazkirah Jumat pun juga ada tuanku. Jadi kata Haji Syarum, ada hamparan kapet kuning. Itu berarti tuanku akan sembahyang di sini. Kenapa dengan kita ditakdirkan bersama dengan beliau pada dua pertemuan ini. Kembali kepada keserasian. Oke, sekarang ideologinya bagus. Nabi akhir zamannya mulia dengan kelengkapan yang melengkapi perjalanan dakwah beliau, yaitu dengan Al-Quranul Karim yang Nabi kita sampaikan, dan juga dengan perbualan dan juga dengan perbincangan baginda Nabi yang mempunyai standar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak pernah bercakap-cakap dan juga tidak pernah berbual-bual daripada hawa nafsu, yang segala-galanya itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Jalla wa Ala. Imbasan kemuliaan daripada baginda Nabi akhir zaman tadi itu, yang walaupun dengan kita tuh penyembah berhala, penyembah patung, penyembah perempuan, dan juga penyembah batu, penyembah itu dan ini, macam-macam sembahan manusia pada saat itu. Bagaimana level manusia tadi itu daripada manusia fasik, kafir, dimurka, dibenci oleh Allah Jalla wa Ala, dengan ucapan dua kalimat syahadat, dengan pengakuan dan penyaksiannya bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itulah sebagai pesuruh Allah, sehingga dengan posisi dan kedudukan maka mereka langsung beranjak dan berubah daripada manusia samsing, jahat, kafir, fasik dan zindik, menjadi kepada kuntum khaira ummatin, kalian adalah semulia-mulia umat. Tanyakan, apakah kira-kira karena kepandaian mereka, kecerdasan mereka, kebolehan mereka, kehebatan mereka, yang saat ketika para sahabat Nabi, kumpulan yang pertama, generasi yang pertama, penyembah-penyembah patung, penyembah berhala, coba tolong buktikan yang sebaliknya. Buktikan yang sebaliknya. Salahkah? Apakah itu tidak lebih daripada rekayasa?
cerita-cerita tentang warga Arab yang menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Apakah itu betul dalam catatan sejarah atau tidak? Jawabannya betul. Tidakkah benar yang namanya pergaulan bebas seorang perempuan berjalan diampit oleh dua orang laki-laki, macam itu juga sebaliknya? Tidakkah benar perekonomian kita beredar daripada pelacuran, daripada minuman, daripada kejahatan, daripada perompakan, daripada pencurian? Jawabannya betul. Manusia-manusia yang semacam itu berubah total menjadi pembela kebenaran dan juga menjadi insan-insan, manusia-manusia yang mulia di sisi Allah. Dari mana mereka mendapatkan kemuliaan? Karena terimbas dan tertularkan dan terbelutut daripada kemuliaan insan yang paling mulia, itulah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan bahasa serasi untuk kita memahami akidah kita di seputar kenabian yang pertama, kemudian dengan Al-Qur'annya yang kedua, kemudian dengan sahabat dan sahabatnya yang ketiga, kemudian dengan tata cara hidupnya yang keempat. Kalau dengan kenabian Nabi dan Rasul mungkin tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Sama-sama mengakui bahwasanya Sayyidina Muhammad bin Abdillah itu adalah sebagai pesuruh Allah Jalla wa'ala. Kecuali dengan Syiah Rawafid, kecuali dengan kumpulan Syiah yang melampau, yang mengatakan ini disebabkan karena kekeliruan daripada malaikat, disebabkan karena ketidakjelasan alamat atau dengan email atau dengan Facebook yang disampaikan, yang dikirim, disebabkan karena dengan nambahan handset yang tidak jelas, maka dengan kenabian Nabi akhir zaman itu jatuh kepada insan yang bernama Muhammad bin Abdillah, sepatutnya jatuh kepada Ali bin Abi Thalib. Itu kata mereka. Coba bodohnya mereka. Ya kita nak katakan pintar kan? Oh oke, diralat. Masya Allah pintarnya mereka. Pintar sungguh macam mana? Malaikat Jibril, bukan hanya dengan Jibril yang mendapatkan total kedudukan sebagai semulia-mulia malaikat atau Raisul Malaikah, malaikat-malaikat yang kalau dengan bahasa kita kelas bawah, malaikat-malaikat yang kelas bawah pun Allah firmankan, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah melanggar perintah-perintah yang Allah perintahkan dan melakukan apa saja yang Allah suruh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak ada nafsu, tidak dapat disogok, tidak dapat kita senyumin, tidak dapat kita bujuk dan rayu. Apakah dengan rayuannya, apakah dengan sogokannya, apakah dengan riswahnya, apakah dengan wanitanya, apakah dengan duit dan jawatannya, mereka tidak akan tergiur. Beda kalau dengan manusia, senyumin dikit, lembut hati. Minta maaf Ci, jam kerja sudah habis. Katanya, Assalamualaikum. Allah. Yang tadi itu nampak muka serius, yang ini nampak muka ceria. Dengan senyuman manis mengucapkan Assalamualaikum pada kita. Ci, saya tahu sih minta maaf. Sebelumnya saya minta maaf, memang jam kerja sudah habis. Tapi saya besok tak boleh sampai ke sini sebab saya banyak urusan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya mengharap sangat meminta, memohon dengan penuh harapan agar berkah saya boleh diterima. Karena kita lihat senyum lebar, muka ceria, kemudian juga dengan kulit yang bening dan bersih, dan juga dengan penampilan yang seksi dan jelita, awar hati kita. Peraturan jadi berubah daripada tidak menjadi iya, dipersilakan. Khair, Masya Allah, tabarakallah. Tuh, tersokok. Sokokan tuh. Malaikat tidak boleh semacam itu. Macam mana kalau sampai keliru? Siapa yang menyogok dan siapa yang mengelirukan? Ya kalau pada saat dengan kita saja mengantar SMS atau juga dengan kita menghantar surat, asalkan alamatnya betul atau dengan nomor handsetnya benar, maka akan sampai ke alamat dan juga ke tempat tujuan yang dituju. Takkan Allah yang maha memiliki dengan segala-galanya hantar malaikat yang tidak bertanggung jawab. Kalau terkeliru pun Allah cabut balik, terus diantarkan kepada yang sebenarnya. Tak kalau tidak boleh bertindak. Kita manusia biasa pun boleh bertindak semacam itu. Kalau saya tadi salah, kita putar balik. Kalau saya salah, kita cabut. Kalau saya salah, kita gagalkan.
Kalau salah, nanti masih ada 5 tahun yang akan datang. Kenapa? Remang-remang tak tahu. Kita nak pangkah yang satu tuh. Gimana? Pandangan kita kabur pada satu. Kita tunggulah 5 tahun yang akan datang. Supaya tidak salah pangkah lagi. Pangkah apa yang kita inginkan untuk kita memangkahnya. Tak boleh kalau meralat, kalau memang kerasulan Nabi akhir zaman itu jatuhnya kepada Sayyidina Ali, terus terkeliru sehingga sampai disampaikan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertanyaan yang ditanyakan, kan pada waktu Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul, Sayyidina Ali ada di Mekah tak? Ada. Sudah lahir tak? Lahir. Dan pada saat itu dengan beliau merupakan salah satu, bahkan merupakan orang yang pertama yang beriman dan yang percaya dengan kenabian Nabi akhir zaman. Takkan malaikat tak tengok kalau pada satu Sayyidina Ali sedang bersembunyi di bawah gua mana, sedang ada meeting di Eropa, sedang mengadakan kerja-kerja banyak di Kuala Lumpur misalnya, sehingga pada saat ketika malaikat tadi itu nak sampaikan wahyu kepada beliau tidak ada tempat adalah daripada balik kosong macam itu, amanah tidak tersampaikan, udah sampaikan kepada Nabi Muhammad sahaja. Begitukah? Itu untuk rawafid dah kita ketepikan. Itu tidak perlu kita menghabiskan waktu mendebat dan juga pandangan mereka terhadap kerasulan Nabi akhir zaman. Syiah mengakui bahwasanya Sayyiduna Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman, dan juga dengan penyaksian syahadah yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang tiba saatnya kita dengan Al-Quran, yang itu adalah sebagai pedoman hidup yang dibawa oleh Nabi akhir zaman. Harus dengan Al-Quran yang mampu atau yang paling tidak mencakupi segala isi kandungan yang ada di dalam kitab yang 3, Taurat, Injil, dan Zabur, dan juga dengan sohab yang 100, Suhuf Ibrahim wa Musa, Suhuf Syis 60, Suhuf Ibrahim 30, Suhuf Musa ada 10. Jadi semua kandungan yang ada di dalam sohab, artinya di dalam mushaf, di dalam Quran kitab, atau di dalam kitab pedoman yang diturunkan Allah kepada para nabi-nabi yang terdahulu, semuanya lengkap isi dan kandungannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahasa kita sekarang, Masya Allah tabarakallah, dulu dengan handset, sebelumnya dengan kamera, sebelumnya lagi dengan telepon yang kita guna. Bandingkan telepon yang kita guna pada masa itu, satu kita letak di telinga, satu kita letak di mulut. Dibandingkan dengan yang berikutnya, kalau pada waktu kita nak berhubungan dengan seseorang, kan macam itu toh. Nah, selepas itu baru yang pakai tombol atau pakai switch, macam tuh. 7, 5, 6, 8, 9, kik, tunggu dulu, cek 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 cek, seperti itu. Lebih canggih. Jadi yang walaupun peralatan komunikasi yang kita gunakan sekarang ini kelihatannya kecil, tapi ternyata dia mencakupi dan merakumi kecanggihan teknologi zaman dahulu. Ini diketal 1, 2, 3, 4. Bandingkan dengan kamera pada masa itu, satu besar, kedua muka dimasukkan ke dalam, tutup dengan kain hitam, perasaan enggak? Nah bergambar, tukang gambar tuh nak ngijas kita di depan besar, kecil, besar, 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 besar. Kemudian di sini lebar sekali. Kalau mudah pada waktu dia nak gambar kita, dia ambil filmnya dulu, masukkan ke situ, kemudian dia masukkan kepala ke dalam untuk menggelapkan tamat. Gimana saya pun tidak paham. Terus sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Kenapa? Sudah ketinggalan zaman. Semakin ke belakang, semakin terakhir, semakin canggih dan juga semakin modern. Itu hakikat. Bagaimana kira-kira dengan syariat kita? Maka supaya jangan sampai ada unsur manusiawi yang mampu untuk merusaknya, supaya jangan sampai ada olah manusia yang menyalahgunakan tafsirnya,
supaya jangan sampai keutuhannya, keoriginalannya itu tergugat oleh olah dan pemikiran dan keinginan daripada manusia, maka Allah bagikan garansi dan jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami juga yang akan memeliharanya daripada tambahan, memeliharanya daripada perubahan, memeliharanya daripada penyesatan, memeliharanya daripada segala kekurangan. Ini kekuasaan. Kalau kalian tidak yakin, tengok kemampuanku seperti apa. Al-Alimul Hakim. Dunia yang kita tempati sekarang. Kamu pernah menghayalkan tak bahwasanya dengan kalian akan mendapatkan kekayaan daripada udara? Kalian pernah menghayalkan tak yang pada suatu ketika nanti dengan kita terbang laksana burung di angkasa dan juga di udara, sana sini, masya Allah tabarakallah, itu di luar daripada khayalan mereka. Kalaulah pernah berlaku mukjizat, itu dengan burak, itu dengan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Kita azan terlebih dahulu. Azan. Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Beberapa bulan terakhir ini perusahaan Mas memesan untuk tambahan unit Airbus 380 daripada 6 unit yang ada. Mereka memesan sebanyak itu lagi dengan perusahaan Airbus. Lion Air memesan Boeing 737 seri 900, itu sejumlah tidak kurang daripada 176 unit yang sampai sekarang ini beberapa minggu yang lalu baru menerima unit yang ke-100. Perumpamaan secara sederhana lagi, beberapa Ferrari yang dihantar daripada Itali ke Malaysia yang disponsori oleh NASA sebagai pengedar unggul untuk di Malaysia sejumlah 50 unit. Bukan itu yang saya maksud. Agak-agaknya dapatkah kita pastikan pesawatnya kita pesan daripada Eropa ataupun juga daripada Amerika, Airbus daripada Eropa, Boeing daripada Amerika, Lamborghini atau juga dengan Ferrari, dengan Lexus dan juga dengan kereta-kereta Jepun, dapat kita pastikan tak yang sampai ke tempat kita ini utuh? Atau yang sampai ke tempat kita itu sudah banyak yang ditukar, mungkin dengan tayaknya, mungkin dengan lampunya, mungkin dengan giaknya, mungkin dengan brake-nya. Ada tak kira-kira khayalan seperti itu, Ji? Itu mungkin berlaku, akan tapi secara fakta, karena mereka juga ada izin di sini, ada wakil, maka mereka berani memberikan garansi dan juga jaminan yang digunakan mereka di Eropa, itu juga yang akan kita gunakan di Malaysia. Bagaimana manusia yang mengeluarkan ratusan unit kendaraan, ratusan unit pesawat, ratusan unit kamera-kamera digital dapat memastikan kami boleh bagi garansi dan jaminan
bahwasanya teknologi kami itu canggih, tidak ada tiruan, tidak ada unsur-unsur daripada perusahaan-perusahaan lain campur baur untuk menyerahkan beberapa unit dan juga beberapa barang yang kita pesan. Itu insya Allah takkan diganti dengan lampu yang lain, takkan ditukar dengan produk yang lain. Kalau manusia yang kerdil saja sudah boleh memberikan garansi dan jaminan kepada produknya, dia akan hantar pengawalan yang ketat dengan pengawalan Poldiska, Tentraka, supaya dengan benda tadi itu sampai secara seutuhnya, tidak ada berubah sedikit pun. Syiah dengan kebodohannya mengatakan Allah tidak boleh mengawal Al-Quran, sehingga ditambah oleh manusia, dikurangin sama mereka, disalahkan tafsirannya, disalahkan maksudnya. Logik tak? Ini dalil secara fakta nyata. Mungkin malam hari kita berbicara dengan bahasa diplomat, bukan dengan bahasa dalil, dengan bahasa rasional. Kalau dengan kita dapat memastikan keoriginalannya, keasliannya, keutuhannya, yang dengan kawan kita seperti apa? Kita pengawal Jepun, canggih-canggihnya Jepun pun juga tidur. Canggih-canggihnya atau hebat-hebatnya orang Jepun pun juga mengantuk, sakit, lenguh, lelah, letih. Sementara dengan Allah Jalla wa'ala, la ta'khuduhu sinatu wala naum, Allah tidak pernah mengantuk dan juga tidak pernah tidur. La tahtalitu alaihil aswat, tidak akan tercampur baur itu dengan suara keluhan manusia yang mengeluh, permintaan orang yang meminta, permohonan yang memohon, doa daripada yang meminta, doa daripada yang berharap. La tahtalitu alaihil aswat, Allah tidak akan terhalang zat dan pandangan Allah daripada lapisan yang seperti apa saja tebalnya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis tentang hakikat daripada riya, di mana dengan dia itu lebih tersembunyi daripada getaran semut yang hitam berjalan di atas batu hitam di malam hari yang gelap gelita. Gengaran, getaran, bunyi daripada semut berjalan tadi itu didengar jelas oleh Allah Jalla wa'ala. Itu ilmunya Allah, khabir, maha mengetahui, alim, maha arif, Jalla wa'ala, maha hebat, maha sempurna, maha mengetahui, maha mengatur. Kalau Allah maha dengan segala-galanya, tentu mustahil. Kalau kita katakan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu terdiri daripada 17.000 ayat, sedangkan dengan yang ada dengan kita sekarang ini tidak lebih hanya dalam sepertiganya saja, berarti Allah tidak punya kemampuan untuk mengawal, berarti Allah tidak punya kemampuan untuk menjaga, berarti Allah omong kosong, berarti Allah mempermankan sesuatu yang tidak betul, janji yang tidak tepat. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami juga yang memeliharanya, mengamankannya. Apakah untuk sementara waktu? Kalau sementara waktu sama dengan makhluk. Apakah hanya untuk generasi yang pertama? Kalau hanya untuk generasi yang pertama, sama dengan makhluk. Apakah hanya untuk kumpulan-kumpulan tertentu? Apa bedanya dengan makhluk? Pemeliharaan daripada Allah tidak akan tertandingi dan tidak akan ditandingi oleh pemeliharaan makhluk. Maka dengan demikian, kesesatan, kejahilan, kebodohan daripada orang-orang Syiah nampak kelihatan, di mana dengan mereka menganggap berkeyakinan dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya daripada beberapa tulisan yang mereka tulis. Kalau mereka katakan tidak ada, kalau mereka katakan tidak betul, itu menambah mata luka, membawa kepada perkara yang lebih parah, berbohong pula dengan takiyahnya. Sebab ada di kalangan daripada mereka mengatakan, kami pun juga dengan akidah yang sama, dan juga dengan keyakinan yang sama, kepercayaan yang sama. Al-Quran yang ada dengan kita sekarang ini, itulah Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi. Kalau mereka berkata seperti itu, bohong, dan itu takiyahnya mereka saja. Sebab kenapa?
Sebab mereka dengan imam-imam mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran yang ada dengan kita sekarang ini tidak sempurna. Yang sempurna itu tersimpan dengan imam mereka yang 12, yang ditunggu-tunggu kebangkitan dan kemunculannya sejak pada beberapa ribu, sejak daripada beberapa ratus tahun yang lalu sampai sekarang tidak kunjung datang. Jadi agak-agaknya bagaimana kalau kita katakan macam mana hukumnya dengan seseorang yang mengatakan Allah tidak kuasa, yang mengatakan Allah tidak benar, yang mengatakan Allah tidak mampu, itu kafir dengan sepenuh suara saat ketika mereka mengatakan Al-Quran sudah muharraf, sudah berubah sebagaimana dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya tidak ada garansi dan tidak ada jaminan daripada Allah untuk Allah menjaga, mengamankan dan memeliharanya. Oke, ini dua sayap kenabian yang dengan baginda Nabi kalau di dunia didampingi oleh Sayyiduna Abi Bakar dan Umar, yang kalau di kalangan para malaikat tapi kita didampingi oleh Mikail, oleh Jibril dan Mikail. Sementara dengan keberadaan Nabi kita di dunia sebagai Nabi akhir zaman itu dengan dua sayap dan juga dengan dua pendamping, yang pertama dengan Al-Quran dan yang kedua dengan sahabat. Sekarang Syiah sudah berhasil untuk mengotak-atik Al-Quran kita. Gimana kira-kira kalau pada saat mereka berhasil untuk mengotak-atik dan untuk mengatakan Al-Qurannya sudah tidak betul, Al-Qurannya sudah tidak cukup, berarti secara tidak langsung pemikiran-pemikiran yang seperti itu telah berhasil untuk meruntuhkan dan menghancurkan Islam daripada sayap kanannya. Allahu Akbar. Bagaimana dengan sayap kirinya? Masya Allah, tabarakallah. Pernah sampai ke Zayan, pernah belanja di Tesco, pernah tinggal di hotel bintang 5, pernah naik pesawat Airbus 737-330 atau 350, pernah naik Boeing 777 atau juga dengan 747. Jawabannya pernah. Masya Allah, tabarakallah. Minta maaf Mas MH atau Garuda atau dengan SQ 780 yang akan diberangkatkan ke Jakarta, penerbangan ke Jakarta akan ditangguhkan, akan diterbangkan pada pukul 11 malam nanti. Sepatutnya kita diterbangkan pada pukul 7, tangguh kepada pukul 11, dikarenakan karena dengan pilotnya sedang sakit. Tak ada cerita semacam itu. Bahkan kalau kita tengok sehat, segar bugar, penumpang semuanya pada tidur, yang 2 orang di depan itu tak pernah tidur. Nah, dengankah pilot tidur? Pesawat itu kalau tidak dikendalikan oleh 2 orang pilot, boleh berjalan tak? Boleh berjalan. Tapi sampai kemana? Nah, itu masalahnya. Kalau dengan kita saja, supaya ada keserasiannya, ini khasnya Kalimantan. Restoran Kalimantan satu-satunya di KL dan tidak ada cawangan, hanya ada di Shah Alam saja. Kalau saya yang punya restoran, saya tidak akan sembarangan untuk memilih siapa-siapa daripada tukang masak sampai kepada pelayannya, sampai kepada manajernya. Saya akan pilih orang-orang tertentu, sebab itu membawa nama baik Pulau Kalimantan. Saya asal daripada orang Banjar. Ayo Pek, apakah kira-kira kita pilih orang-orang yang curang, yang khianat, yang tidak bagus, yang tidak betul? Ini perusahaan kita ini sudah ada nama. Ini dengan hotel, ini Concord Hotel, ini Intercontinental Hotel, ini Hilton Hotel, ini Meridian Hotel. Takkan dengan kita dengan rombo yang khianat? Takkan dengan kita dengan layanan? Ya Allah, ini tidak layak untuk dikatakan hotel bintang 5. Ini dengan kapetnya lusuh.
Tilamnya bosok, bantalnya kesan daripada liok orang yang tidur. Tak layak untuk dikatakan hotel bintang 5. Ataupun juga dengan pelayan-pelayannya. Sebuah restoran mesti, Masya Allah, tabarakallah, senyum lebar daripada pelayannya semuanya. Ada tak pramugari? Pramugari kalau seandainya ada yang kurang cantik atau yang ada yang tidak cantik, paling dengan Asia saja, karena dia kedekut. Kalau dengan Mas pilih, kalau dengan Lion Air lebih-lebih lagi. Boleh buktikan dan boleh pastikan, terbang saja dengan Lion Air. Sekarang Malindo pun juga punya Lion Air. Tengok dengan pramugarinya. Begitu juga dengan pesawat-pesawat, mesti dipilih dan dipilah. Takkan manusia pandai memilih. Allah tidak pandai memilih siapa yang akan menjadi pendamping. Dan juga dengan staf dan kru-kru baginda Nabi untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat. Sehingga sampai dikatakan yang khianat, yang kafir, yang fasik, yang zalim, rebut dunia. Oh, ente kalau dengan bahasa rasional pun kita sudah sanggup untuk mematahkan alasan dakwaan daripada mereka, sebab itu sudah campur baur tentang urusan Allah Jalla wa'ala yang maha dengan segala-galanya, yang seketika kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala agak-agaknya pada tulang sulbi Nabiullah Adam alaihissalam. Ada di situ Humaini, ada dari situ Rafsanjani, ada Abu Najud, ada siapa presiden sekarang, ada Syiah, ada semuanya ada. Kenapa bukan mereka yang dipilih Allah untuk menyertai baginda Nabi pada saat itu? Ayo, apakah Allah ingin mengecewakan baginda Rasul? Kalau ingin dikecewakan, tidak layak baginda diberikan julukan sebagai Habibullah, Safiyullah, Khairul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu waladi Adam, Anal Hashir, Anal Aqib, Ana Ahmad, Ana Muhammad. Oleh salah seorang daripada sahabat kita menukil kumpulan nama-nama daripada baginda Nabi, ternyata terkumpul sejumlah tidak kurang daripada 201 nama baginda. Hebat, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau seandainya sebagaimana tuduhan mereka, para sahabat Nabi kita itu berbalik setelah Nabi kita wafat, bahkan khianat pada waktu Nabi kita hidup, kalau sebagaimana yang kalian katakan, berarti Allah tidak tahu, berarti Allah keliru, berarti Allah tidak dapat mengetahui perkara-perkara yang akan berlaku. Kenapa? Karena telah memilihkan calon-calon untuk membawa agama, calon-calon untuk membawa Al-Quran, calon-calon untuk membawa wahyu Allah kepada generasi yang menyusul. Itu di kalangan orang-orang yang khianat. Insya Allah kita saja boleh mengamat. Kita akan terpiu dulu kan? Insya Allah, Bang Hafiz, kalau kita buka restoran tadi itu, saya akan seleksi secantik-cantiknya. Saya akan pilih, ini untuk dunia kita sekarang lah, bukan dunia hukum, tidak. Ini kita dunia modern. Saya akan pilih 10 orang perempuan cantik yang dengan senyumannya boleh menarik pelanggan yang di restoran sana itu datang kemari. Hai, sekali saja. Kita sudah kaki restoran Padang. Kaki restoran Padang. Tiap kali kita buat teman-teman kita makan di restoran Padang, restoran Padang, restoran Padang, maka dengan restoran Kalimantan yang baru tadi itu akan memilih pegawai dan staf-stafnya yang dengan salah satu daripada mereka mampu untuk menarik kegemaran, keinginan daripada pelanggan-pelanggan baru, dan mampu untuk mengekalkan pelanggan-pelanggan lama, sehingga sampai wujud slogan alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah pada restoran yang berkenaan. Itu saya seleksi macam mana supaya boleh, supaya coba terbang dengan Lion Air yang jenis domestik. Pilotnya kadang-kadang pada waktu mendarat terperanjat, kita setelah Allahu Akbar sampai menjerit seperti itu, terperanjat. Betul, Bek? Betul, Bek? Betul. Itu saja nilainya kalau dihitung
Rasa ketakutan kita tadi itu dengan duit mungkin 500.000, 600.000 rupiah atau dalam 200 Rm. Beli tiket emas dengan beli tiket pesawat Lion Air, Jatayu dan yang sejenisnya, tapi yang domestik. Saya tidak katakan semuanya, tapi ada sebagian pilot masih muda lagi, masih belum terlatih, mungkin terbang hanya dalam ratusan jam saja. Itu kalau pada tuh mendaratnya cukup merisaukan. Pusat masih goyang lagi, belenggang Ki, belenggang. Wah, ini kalau seandainya diturunkan sedangkan pusat masih belum stabil dan mau didaratkan, mau diturunkan secara serentak, tayar depan dengan tayar belakang, tak boleh. Saya yang tak pandai pun tak boleh macam tuh. Dia harus ikut arus, ikut jalan. Jadi biasanya dia turun sendiri, tak perlu dihampaskan seperti itu, tidak. Dia ikut arus, ikut jalan. Terus tersentuh dua tayar samping menyamping ke tanah, baru menyusul dengan tayar yang di depan, mendaratnya nyaman, enak, nikmat. Kenapa? Karena dengan perusahaan tadi itu nak jaga nama. Kenapa sekarang dengan Lion Air bersaing dengan Air Asia? Yang walaupun dikatakan kami adalah penerbangan bertarif murah kelas dunia sejak pada beberapa tahun yang lalu. Mana kelas dunia? Banyak tiket Air Asia yang lebih mahal daripada tiket-tiket yang lain. Tak salah. Tapi ternyata sekarang bersaing dengan Malindo. Bersaing sekarang dengan Lion Air pun juga bertarif murah. Bahkan kadang-kadang kita terbang dari sini ke Jakarta, promosi, tidak dapat habuan apa-apa. Satu kali terbang setakat dalam 300.000 saja. Berapa 300.000? Tidak lebih daripada dalam 85 ringgit RM saja. 85 RM saja. Terbang dengan Lion Air, dapat timbangan double lagi. Coba dengan Air Asia, lebih sekilo saja. Kena bayar 20 ringgit, 2 kilo, 40 ringgit. Coba saja kalau sampai terlambat masuk ruang tunggu, dengan panggilan yang terakhir, pesawat tidak akan menunggu. Udah dapat boarding pass, tinggal masuk pesawat saja lagi. Ci, harus ada 20 menit sebelum terbang, Ci, sudah ada di ruang tunggu. Akan dibatalkan, akan dia cancel keberangkatan kita, dan akan dia turunkan barang kita, dan kita disuruh untuk beli tiket baru. Ini bukan merendahkan Air Asia, saya naik Air Asia juga kadang-kadang, tapi yang saya maksud di sini tuh dengan pilot secara khusus memang yang profesional, turunnya nyaman, lembut, kita pun hati kita tenang. Lion Air pun juga lembut, nyaman, hati kita pun juga tenang. Tambah dengan Mandala join dengan yang di Singapura, apa namanya, Tiger pun juga mendaratnya nyaman. Kalau manusia boleh memilih dan memilih, boleh memilih dan memilih orang-orang yang akan menjalankan tugas kita dengan elok, amanah, jujur dan baik. Takkan Allah tidak boleh memilih kumpulan manusia yang akan mampu untuk menyampaikan dakwah dengan elok secara profesional dan baik. Kalau kita katakan sahabat Nabi kita fasik, kalau dikatakan mereka sahabat Nabi kita khianat, itu berarti celaan dan cercaan langsung kepada Allah Jalla wa'ala yang tidak pandai menseleksi, yang tidak pandai memilih kumpulan para sahabat untuk menjadi penggemar dan orang-orang setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dengan kita berbicara ke sana dan kemari, kita buktikan keikhlasannya seperti apa. Apakah duitku ya Rasulullah? Apakah dengan jiwa ragaku? Apakah dengan kedudukanku? Apakah para sahabat Nabi kita yang menjadi sahabat orang-orang yang tidak punya kedudukan? Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq adalah salah seorang daripada tokoh masyarakat, orang yang berwibawa, manusia yang berpengaruh. Masya Allah, tabarakallah, orang-orang yang profesional. Sayyidina Umarnya, Sayyidina Alinya, Sayyidina Utsmannya, Sayyidina Abdurrahmannya, satu persatu kalau nak kita rincikan dan juga nak kita senaraikan, kita nak sebut dalam bidang apa saja, amanahnya manusia yang paling jujur, dan juga kebijakannya manusia yang paling bijak, kemuliaannya manusia yang paling mulia, daya ingatannya manusia yang paling kuat daya ingatan,
dan juga dengan pengorbanan-pengorbanan yang tidak ada tandingan. Allahu Akbar. Letih lengo jono. Boleh dipastikan santri yang setia dengan syekh dan juga dengan guru murabinya sudah dalam berapa kali pada saat dengan syekhnya bangun melaksanakan salat tahajud dengan santri tadi itu tidak bangun. Para sahabat Nabi dalam keadaan yang seperti apapun, letihnya, lenguhnya, jenuhnya, sehingga kalau pada saat Nabi kita bangkit di tengah malam pun ramai yang bangun. Tuh kesetiaan yang seperti apa? Belum Nabi kita berencana, belum Nabi kita bercakap, belum Nabi kita bibirkan. Hanya keinginan hati semata-mata. Sudah ada yang terpirasat untuk mengabulkan hasrat keinginan daripada baginda. Dadadak, 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 dadadak. Nabi kita kata, ngapain lo ada di sini? Ngapain lo datang ke sini? Itu bahasanya. Nabi kita cakap orang Jakarta Betawi. Ngapain lo datang ke sini? Awak nak ke sini, awak datang ke sini untuk apa? Jadi kata Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, untuk menjaga dan untuk menjadi bodyguardmu, pengawalmu ya Rasulullah. Yang sebelumnya Nabi kita sudah teringin dalam hati nikmatnya rasa aman dan tentram aku kalau aku mempunyai pengawal pribadi. Kalau seandainya ada orang yang mengawal aku, ternyata keinginan baginda tadi itu sudah dapat dikesan oleh radar, daya ingatan, daya kemampuan, pandangan mata hati dan batin salah seorang sahabat yang sehingga tak perlu Nabi kita bercakap. Ternyata dengan sahabat tadi itu sudah menyiapkan diri untuk menjadi pendamping dan bodyguard Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya ceritakan kita berhenti pada pukul 9.30. Dua saja, dua sayapnya yang terpenting. Quran dengan sahabat. Quran tadi sudah kita jelaskan, menurut mereka Quran kita tidak cukup. Berarti kalau macam tuh, tanya kembali kepada mereka, di dalam Al-Qurannya antum itu atau dengan Al-Quran yang kami baca sekarang ini betul tak? Kata mereka betul, tapi itu tidak cukup. Bagaimana dengan surah Alif Lam Mim atau dengan surah Baqarah? Ada perubahan? Tidak ada. Bagaimana bunyinya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak diragukan lagi, bimbingan, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Apakah Al-Quran akan menjadi hidayah, petunjuk, pemandu dan pembimbing umat kalau pada saat dengan Al-Qurannya tidak cukup? Pikir. Minta maaf sih, kita tak boleh menyampaikan secara lengkap sebab dengan Al-Qurannya tidak cukup. Kalau macam tuh, kebangkitan Nabi akhir zaman dan juga dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita tidak lagi untuk membimbing kita, justru untuk menyesatkan kita. Kenapa? Sebab dengan pedomannya tidak cukup. Itu menurut keyakinan mereka. Kalau kita tak, kita Al-Quran dipelihara Allah, diamankan Allah, dijaga Allah, tidak ada unsur manusiawi yang sanggup untuk mencampur bau dan juga untuk merubahnya. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Tadi dengan perumpamaan yang saya sebut, untuk menjaga keutuhan satu produk saja, perusahaan mampu untuk menjaga dan juga untuk mengamankan kualiti dan juga dengan kecanggihannya. Lebih-lebih lagi dengan Allah yang menurunkan Al-Quran yang akan menjadi pedoman hidup untuk manusia daripada generasi kepada generasi sampai kepada hari kiamat nanti. Kemudian dengan sayap yang kedua itulah dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling menentukan dan yang paling menonjol dengan segala-galanya selain daripada ikhlas, sabar, khasyah, tazallul, tawadhu, adil, bijak, itu adalah pengorbanan. Semuanya bergantung kepada pengorbanan. Itu lagu Roma Irama. Tanpa pengorbanan tidak akan jadi. Nak buat rumah ada pengorbanan, nak kawin harus ada pengorbanan, nak tambah bini harus ada pengorbanan, nak tambah anak pun juga harus ada pengorbanan.
Sekarang anak sudah 8, tapi teringin nak punya anak 4 lagi. Gimana caranya? Nak tambah istri, banyak pengorbanan dan juga banyak benda yang kita kena pikir. Sama kan? Macam tu kan? Ayah. Oke, sama. Jadi, buat lagu mana? Kita sudah punya anak 4, target kita 12. Paling 3 target kita 11. Sebab kita punya cadangan untuk ke-11-an yang akan datang. Kiparnya anak, backnya anak, penyerangnya anak, tengahnya pun juga semuanya anak. 1 ke-11-an berangkat. Masya Allah, tabarakallah, kita sebagai pelatihnya. Allah dah karuniakan 8 orang anak laki-laki, tinggal 3 orang saja lagi genap ke-11-an kita. Tapi kita pada masa usia 50, 60-an. Nak tambah istri, banyak benda yang kita kena buat. Banyak benda diantaranya pergi mahkamah untuk mendapatkan restu dari istri yang pertama, dan itu seperti mustahil. Menggantung harapan kepada perkara yang tidak boleh diharapkan. Cerita panjang kita tempoh hari kan, ingat. Seorang laki-laki yang hidupnya mesra, hidupnya bahagia, hidupnya sangat-sangat harmonis sekali dengan pasangannya. Tidak ada duanya, seperti pinang dibelah kacip atau dibelah 2, kumpulan pasangan yang sangat-sangat ideal. Yang pada satu ketika dengan suami tadi itu balik rumah, sepertinya berubah total daripada kehidupan yang sebelumnya. Sang istri bertanya, abang kenapa? Ada apa? Kenapa abang nampak kelihatan bingung? Kenapa abang kelihatan sedih? Kenapa abang kelihatan tidak ada semangat? Tidak ada mood? Tak ada apa-apa? Abang sehat? Abang tak ada masalah? Tak ada problem? Tak, abang tidak seperti kemarin? Abang dah berubah? Tidak ada. Abang alhamdulillah sebagaimana hari-hari yang sebelumnya. Tidak makan, tidak minum, tidak simbang. Semakin sehari kesehatannya semakin teruk, semakin sehari kesehatannya semakin teruk, tenat, sehingga setelah beberapa hari ke depan badannya kurus, mukanya pucat. Tapi tetap dari hari ke hari istri menanyakan, bang ada problem apa? Ada masalah apa yang sedang abang hadapi? Cobalah curhat, cobalah kongsikan dan ceritakan hakikat yang sebenarnya kepadaku. Mungkin aku boleh bantu abang, mungkin aku boleh tolong abang, mungkin aku boleh berikan solusi dan juga dengan jalan keluar yang ideal dan baik. Tak, tetap jawabannya tidak. Aku tidak ingin menyengsarakan kamu, aku tidak ingin mengecewakan kamu. Cintaku itu adalah segala-galanya, karena demi cintakulah aku tidak ingin menyengsarakan, menyusahkan kamu. Biar aku sendiri yang menyandangnya, biar aku sendirian yang merasakannya. Abang tidak betul macam tu. Sehidup kalau kita sudah bersama, berarti kita seia, sekata, senada dan seirama. Yang menyenangkan abang menyenangkan aku, yang menyedihkan abang pun juga menyedihkan aku. Segala derita harus kita tanggung bersama. Bang, ceritalah yang sebenarnya. Maka dengan abang tadi itu, pada detik-detik terakhir sebelum menghembuskan napas yang terakhir, terpaksa bercerita secara terang-terangan, berterus terang dengan istri. Sebenarnya abang sama sekali tidak ingin menggores, apalagi kalau sampai melukakan hati dan perasaanmu. Itu bahasanya tergantung pada kita yang bercerita lah. Jangankan untuk melukakan kamu, menggores perasaanmu saja aku tidak tega dan juga tidak sampai hati. Tapi karena ini merupakan detik-detik terakhirku, aku terpaksa harus menceritakan yang sebenarnya. Sejak 3 minggu yang lalu, aku dipanggil oleh Tuan Sultan dan diancam, kalau aku tidak kawin dengan anak darahnya, aku akan dibunuh. Itu yang jadi pikiranku. Tapi karena cintaku kepadamu, aku tidak sampai hati untuk memadukan kamu. Jadi kata sang istri, dengan sedih dan duka cita, dengan rasa terharu, dengan tetesan air mata, demi Allah bang, aku lebih rela abang dibunuh oleh tuanku daripada abang memadukan aku. Gagal ya? Hah, sendiwara yang berminggu-minggu tadi itu gagal. Tuh dia
Dikira karena sudah sampai ke batas itu, dalam keadaan letih, lenguh, dalam keadaan kritis, maka kata istri, oke lah kalau macam itu bang, abang kalau nak tambah 2-3 pun juga tidak mengapa. Itu yang diharapkan. Ternyata kata istri, lebih elok abang dibunuh daripada abang memadukan aku. Susah tak kawin? Susah. Tapi cerita dah. Oke, akhirnya macam mana? Sekarang kita nak tambah 3 lagi. Mau tidak mau kita akan mencari bahan penguat yang memberikan tenaga dan memberikan kita kekuatan kembali, agar dengan kita boleh kembali seperti pada masa usia 30-an. Akhirnya buka akhbar, berita internet, YouTube, tongkat Ali, tongkat Abu Bakar, tongkat Umar, cari situ. Tuh cerita lebih kurangnya. Coba ingat kah, kenapa sampai ceritakan yang macam ini? Apa tadi dasar pangkal pembicaraan kita? Nah, cerita apa tadi itu? Pengorbanan. Oke, pengorbanan, masya Allah, tabarakallah. Cerita kisah abang kena senam aerobik supaya boleh mampu untuk berikan yang fresh kepada pasangannya. Tak kisah, ngayo umur dalam luan supaya boleh bagi kekuatan. Suruh radeks dengan radeknya, tongkat Ali dengan tongkatnya, pasak bumi dengan buminya. Katanya madu Arab Yaman tak kisah, campur dengan telur ayam kampung, tambah dengan madu Arab, tambah dengan apa lagi? Dengan lemak kambing muda. Adun lagi jamu tak kisah, kapsul tak kisah, yang hijau biogra tak kisah. Semuanya kenapa? Agar kita boleh mendapatkan keturunan kembali, kita berkorban. Bagaimana pengorbanan daripada sahabat? Pengorbanan daripada sahabat tanpa ada kepentingan duniawi. Tulus ikhlas karena Allah. Kalau Allah telah mengkhitab mereka dengan bahasa kuntum, kalian adalah semulia-mulia umat, memang betul-betul tidak ada manusia yang menandingi para sahabat. Kita sentuh salah satunya saja, pengorbanan. Masya Allah, tabarakallah. Tadi siang kita di masjid Syahalam, pengorbanan daripada 2 orang sahabat, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Sayyidina Abdullah bin Jahash. Pengorbanan daripada Sayyidina Sa'ad bin Rabi', pengorbanan daripada Sayyidina Talha bin Ubaidillah, pengorbanan daripada Sayyidina Khalid bin Walid, pengorbanan daripada Sayyidina Abu Hurairah, pengorbanan daripada Sayyidina Abdullah ibn Maktum. Bayangkan manusia yang buta tapi pernah mengambil alih tugas kenabian sebagai khalifah dalam beberapa kali peperangan baginda Nabi. Berarti beliau hebat sehingga sampai Nabi kita mempercayakan kepada Sayyidina Abdullah ibn Maktum untuk menjadi khalifah Nabi saat ketika Nabi kita berada di medan perang. Dikatakan dengan jasa Sayyidina Talha bin Ubaidillah, salah satu daripada 10 orang sahabat yang telah mendapatkan jaminan surga. Itu tidak ada ukuran 2 jari yang tanpa ada kesan parut. Parut. Pedangnya kah, tombaknya kah, besinya kah, panahnya kah, atau juga dengan senjata-senjata tajam lainnya. Sayyidina Khalid ibn Walid pada detik-detik terakhir beliau menangis. Badan daripada atas sampai ke bawah tidak ada yang mulus. Tengok kalau kita buka tangan kita, ukuran dalam berapa cm saja, daripada penggelangan sampai ke siku, kira-kira kesan apa yang terkesan di tangan saya ini? Mungkin kena pengajian, mungkin kena pada waktu di Mekah, mungkin pada waktu di Mesir, mungkin pada waktu berdakwah di sini. Ada tak pernah terpukul? Bukan kita nak cari yang benda-benda semacam itu. Ini sekedar pertanyaan saja. Tidak ada. Alhamdulillah meninggal dunia Tuk Guru, Kiai, Maulana, Habib mulus. Tidak ada kesan. Kalaulah ada itu kena dioprit, kalaulah ada itu dengan cucukan, kalaulah ada itu kena penyakit. Tapi pengorbanan demi agama itu belum pernah berlaku. Sementara dengan para sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai tidak ada bagian yang mulus daripada anggota tubuh mereka. Pengorbanan daripada sahabat.
Ada di antara daripada mereka yang minta dilemparkan daripada ujung mata tombak yang terbesar untuk masuk ke dalam istana, sebab sejak berhari-hari, berminggu-minggu mereka tidak berhasil untuk membuka pintu gerbang istana tersebut dengan pengawalan yang ketat dan juga dengan dihujani senjata tajam, panah dan tombak daripada atas. Serangan demi serangan itu gagal. Kalau mereka tidak berjaya untuk membuka pintu gerbang tersebut, maka kekalahan atau dengan kemenangan tidak akan dapat diraih. Jadi kata salah seorang daripada mereka, kalau tidak salah nama beliau adalah Anas ibn Nadhr, saya meminta agar aku diletakkan di ujung mata tombak, kemudian kalian lemparkan sekuat-kuatnya agar aku dapat menyeberangi benteng mereka tersebut. Setelah aku masuk ke dalam, aku akan mainkan senjata tajamku untuk aku membuka pintu gerbang tersebut. Kalau kalian dengan takbir daripada dalam, maka sambutlah dengan takbir daripada luar dan lancarkanlah serangan pada saat itu. Setelah beliau dilemparkan daripada ujung al-manjani atau juga daripada ujung tombak tadi itu, Masya Allah, tabarakallah, di dalam sudah menunggu sejumlah tidak kurang daripada 40.000 orang tentara Musailimatul Kadzdzab, yang pada hari itu peristiwa peperangan yang berlangsung mengorbankan sejumlah tidak kurang separuh daripada pasukan Musailimah yang terbunuh. Itu atas keberanian dan pengorbanan yang seperti apa. Kita berkorban yang seperti apa? Setakat beranjak daripada bilik tidur menuju bilik mandi berwudu untuk kita sembahyang tahajud saja kita tidak mampu. Terus mau mencemarkan para sahabat, katakan mereka khianat, katakan mereka bodoh, katakan mereka zalim, kurang asam, kurang garam yang mengatakan kata-kata semacam itu. Kalau dengan bahasa kita, mampus kalian kalau pada saat kalian berhadapan dengan salah seorang daripada sahabat. Diceritakan dalam beberapa cerita yang menarik, disebutkan dalam beberapa rangkaian cerita, orang yang mencerca dua sahabat Nabi kita yang pertama pasti dan pasti kuburnya boleh dikorek, dia sudah menjadi khinzir atau anjing di dalam kuburnya. Itu kumpulan cerita itu dikumpulkan oleh Al-Imam Ibni Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab An-Nahyu an Sabbil Ashab, larangan dan cegahan kita mencerca dan mencaci maki para sahabat, yang ditunggu oleh Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim, dan juga dengan generasi yang datang setelah mereka, itulah generasi para tabi'in, atba'ut tabi'in, abad keempat, 5, 6, 7, abad ke-15 dengan zaman kita sekarang pun juga tidak ketinggalan. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah kami. Satu, wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan juga dengan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Kemudian berikutnya, wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan kau wujudkan di dalam hati kami rasa dengki dan benci. Coba tengok hati orang Syiah, penuh dengan kebencian, dendam, benci, melaknat, mengutuk, sampai banyak tulisan-tulisan yang mereka tulis. Bahkan ada di antaranya zikir khusus yang kandungan isinya tentang fadail, mencerca, melaknat, mencaci maki dua orang sahabat yang pertama. Seperti kita baca hizib, ya Ali ya Kabir, ya Halim ya Qadir, antara bi wa ilmu kahbi. Ada amalan-amalan yang semacam itu yang isinya adalah celaan dan cercaan. Sebab bagi mereka mencela dan mencerca para sahabat itu adalah ibadah, itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Dadadak, 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 2 menit, dadadak, 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 naik kuda. Sehingga di sebuah masjid, seusai salat fardu dilaksanakan, imamnya langsung hadap para jamaah, mencerca, melaknat, mencaci maki, menghinakan para sahabat baginda Nabi, dan secara khusus dengan Sayyidina Abi Bakrin dan juga dengan Sayyidina Umar. Ini pendamping pertama nih. Agak-agak bang, kalau kita punya pendamping karena mesti kita buang kan, akan kita ganti dengan yang lain. Takkan Allah tidak mengetahui dengan dua pendamping pertama yang sekarang ini dikuburkan berdekatan dengan baginda lagi. Tengok,
Supaya kita tahu makam daripada dua orang sahabat Nabi kita yang pertama, Nabi kita bersabda, Allah perkasa aku dengan dua orang pendamping daripada langit, Jibril dan Mikael, daripada bumi, Abu Bakrin wa Umar. Nabi kita bersabda, iqtadu billadaini min ba'di, ikutilah dengan dua orang yang setelah aku, Abu Bakrin wa Umar. Banyak manakib, banyak keistimewaan, banyak kelebihan daripada mereka berdua. Malaikat Jibril pernah ditanya bagaimana tentang manakib Sayyidina Umar, kemuliaan Sayyidina Umar, kehebatan Sayyidina Umar, kelebihan Sayyidina Umar. Malaikat Jibril mengatakan, kalau seandainya dengan aku ingin menghitung fadail daripada Umar, daripada awal aku diciptakan sampai habis, atau daripada awal umur dunia sampai sinar dan lenyap dengan hari kiamat, itu tidak akan habis. Sementara ungkapan kata-kata daripada Sayyidina Umar sendiri, aku ini dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar, innama ana hasanatun min hasanati Abi Bakrin, aku adalah merupakan satu kebaikan daripada kebaikannya Sayyidina Abu Bakar. Oh, kata mereka tidak terima tentang manakib, tentang sahabat, tentang yang 10, tentang al-asyarah, tentang khulafaur rasyidun, sebab itu riwayat daripada ahli sunnah, bukan riwayat daripada ahli bait. Itu kan mereka katakan macam itu. Senang saja kita katakan dalam Bukhari, mereka tidak terima Bukhari, mereka terima kitab Al-Kafi Lil-Kulaini yang setara dengan Sahih Bukhari menurut kita. Oke, kita dengan bahasa rasional lagi, tidak perlu dengan bahasa dalil. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli bait. Sekarang ada berapa ramai ahli bait yang hadir? Paling 2, 3, 4 orang di kalangan saja. Ahlul bait artinya keluarga Nabi daripada Bani Hashim dan juga daripada Bani Muttalib. Itu bukan kumpulan yang memenuhi masjid. Yang memenuhi masjid di kalangan para muhajirun dan ansar. Boleh kita pastikan 1 banding 10, 10 banding 100. 10 daripada ahlul bait ada 100, mungkin 1000 daripada kaum muhajirun dan ansar. Itulah yang menjadi penggemar setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, sidang Jumat yang berbahagia, aku berpesan, khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada sidang Jumat, para pendengar sekalian. Itukah bahasanya kurang lebih? Ayo, sidang Jumat itu siapa? Ahlul bait semuanya. Pada waktu Nabi kita sedang berada atas mimbar, pada waktu Nabi kita sedang berada di medan perang, pasukan perang itu terdiri daripada siapa-siapa? Kita sepakati dulu. Ungkapan kata-kata daripada Nabi berarti hadis, perilaku daripada Nabi berarti hadis, restu dan setuju daripada berarti hadis. Siapa yang memperhatikan semuanya itu? Semuanya ahlul bait. Doa mendoa pada waktu Nabi kita di rumah, apakah Nabi kita dengan ahlul bait? Doa yang kita baca pada waktu kita akan bersama dengan istri melakukan hubungan intim, apakah ada baginda Ali pada saat itu? Nonton apa Nabi kita baca? Oh enggak, Sayyidina Ali letak kamera. Atau Sayyidina Hasan memperhatikan Nabi kita baca apa? Ya Allah, jadi mau dikatakan bodoh, memang bodoh sebenarnya. Paham yang saya maksud? Segala-galanya daripada Nabi, sejak Nabi kita berusia 40 tahun sampai Nabi kita wafat, itu adalah hukum hakam. Pada saat Nabi kita bercakap-cakap dengan orang banyak, khutbah di hadapan orang ramai, arahan, panduan, bimbingan pun juga kepada pasukan, tidak semuanya ahlul bait. Berarti kalau macam tuh mustahil, tidak dapat kita katakan hanya kita menerima hadis daripada ahlul bait sahaja. Hadis-hadis yang lain kita tolak. Kenapa? Sebab Nabi kita tidak senantiasa dan selalu dengan ahlul bait. Satu, kena faktor ramai di kalangan mereka yang tidak beriman. Yang kedua, tidak semuanya lekat dengan baginda Nabi. Abu Hurairah yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis bukan ahlul bait. Ibnu Umar bukan ahlul bait. Sayyidatuna Aisyah bukan daripada ahlul bait. Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas saja seorang daripada ahlul bait. Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Sayyidatuna Aisyah, Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah ibnu Umar, kemudian dengan Sayyidina Abbas Sa'id Al-Khudri, dan juga dengan Sayyiduna seperti
Anas bin Malik. Ini 7 daripada orang-orang yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. 1 orang saja daripada Ahlul Bait. Sayyiduna Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi untuk yang selebihnya itu diriwayatkan oleh siapa? Kalau mereka tak nak terima riwayat daripada selain daripada Ahlul Bait. Saya lengkapkan cerita tadi itu. Bising telinga, bising, celaan, cercaan kepada 2 orang sahabat dan juga kepada para sahabat Nabi kita semuanya. Setahun kemudian singgah lagi di masjid yang berkenaan. Saya singgah ke masjid itu, masyaallah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bagaimana dengan kita tidak menyanjung dan tidak memuliakan para sahabat Nabi dengan pengorbanan mereka, kesulitan daripada mereka tadi di Aikim berbicara tentang halal, haram, syubhat mengenai makanan. Ada tak kira-kira di kalangan kita sekarang kalau pada itu dengan kita termakan dengan sajian yang kita ragu, terus dengan kita masukkan telunjuk tangan ke tenggorokan kita untuk kita muntahkan sesi perut? Ada tawar semacam itu. Agak-agak kurang lapar nih. Ini kambing Australia kah? Dari Jepun kah? Dari Amerika kah? Jangan tanya. Kambing ya kambing lah. Nanti menyusahkan kita kalau kambingnya haram bagaimana? Tak jadi makan nasi mandi. Ini nasi mandi nih. Asap kukus keluar lagi, bakal panas, fresh, enak, nyaman, lezat. Baunya saja sudah harum, nyaman. Apalagi kalau dengan rasanya. Kambingnya dari mana? Tak payah tanya, makan. Waranya para sahabat sebelum makan tanya dulu. Kemakan karena lapar secara tidak disengaja. Lepas makan kata hamba saya Sayyidina Abi Bakar, kan biasanya tuanku sebelum makan tanya dulu, kenapa tadi langsung dimakan? Memangnya kenapa? Itu sajian makanan saya gunakan duit saya yang saya perolehi daripada perbomohan. Itu jawabannya. Sayyidina Abu Bakar bukan kemakan nasi, ke minum air susu. Segelas air susu yang diminum tadi itu beliau muntahkan, masukkan tangan, bila goyang dalam sampai sampai keluar muntah angin, muntah lagi, lega, sakit sekali, habis. Orang jadi kesian dengan beliau. Pertama tidak disengaja, kemudian yang kedua tidak diketahui tentang hakikat yang diminum itu datangnya daripada mana. Dan yang terbabit itu pun juga bukan beliau. Jadi pada saat itu kata mereka, kenapa semua itu baginda lakukan? Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya masih tersisa saja setetes daripada air susu tadi itu, dan dia tidak akan keluar kecuali dengan menghembuskan napas yang terakhir, aku lebih rela menghembuskan napas yang terakhir, lebih rela mati daripada setetes air susu syubhat tersebut ada di dalam perutku. Ada tak warak yang semacam itu? Warak tak ada warik saja. Warik itu bahasa Kalimantan artinya kera. Masya Allah, tabarakallah. Jelas-jelas itu haram, jelas-jelas itu uang rakyat, jelas-jelas itu syubhat, jelas-jelas itu riba. Itu pun kita ambil. Itu keadaan generasi kita sekarang. Sanjung, puji Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Hurairah, pengorbanannya, waraknya, zuhudnya. Maka yang datang tadi terasa pelik sungguh. Geleng kepala. Tak percaya tengok keadaan yang berlaku. Tahun kemarin dibelas, dibantai betul para sahabat, sementara dengan imam yang tadi itu para sahabat kita disanjung dan dipuji. Terus tanya, apa cerita? Pasal apa? Yang dulu tuh imam Syiah. Sementara yang sekarang nih imam Sunni. Jadi kata dia, mana imam yang hak tahun lepas tuh? Awak nak jumpa kah? Ya, nak ketemu kah? Betul. Bawa berjalan. Oke, naik motor. Tak ada motor pada waktu itu. Keledai saja. Dedak. Sampai ke sebuah rumah, pintu rumah dibuka, di dalamnya ada terdapat seekor anjing. Awak boleh tanya siapa anjing itu?
Jadi kata dia, awakah yang jadi imam tahun lepas? Yang mencerca dan yang mencaci maki para sahabat? Khususnya Sayyidina Abu Bakar dan juga dengan Sayyidina Umar, dia anggukkan kepalanya. Iya, udah Allah robah menjadi kepada anjing. Saya tidak bersumpah, tapi boleh dipastikan. Coba dikorek kembali kubur-kubur orang Syiah yang memang benaran membenci para sahabat-sahabat Rasul, kumpulan manusia yang paling mulia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Al-Quran mengatakan mereka orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan sahabat Nabi kita kafir, fasik atau juga khianat. Korek kubur mereka. Bagaimana keadaan di dalam kuburnya? Insya Allah seperti yang diceritakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Anda akan saksikan ya imah khinzir ataupun juga anjing atau dengan makhluk yang sudah berubah daripada asal manusia. Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa, Allah maha bijak, dan juga Allah maha menata. Takkan baginda mengecewakan, takkan Allah mengecewakan sang kekasihnya. Kita saja berusaha untuk tidak mengecewakan atasan kita, dan kita tidak akan mengecewakan anak menantu kita atau anak kandung kita. Takkan Allah kecewakan baginda sehingga dengan beliau dikelilingi dengan kumpulan-kumpulan yang khianat, yang tidak setia kepada baginda. Hadza wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada sembarang soalan silakan dalam 2-3 pertanyaan saja. Silakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi demikianlah kuliah yang saya rasa begitu padat. Bagaimana bermula daripada kronologi. Tuanku kita menceritakan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan sebaik-baik manusia iaitu Nabi, pasti yang berada di kelilingnya ialah orang-orang yang baik juga. Jadi mustahillah Nabi itu baik, tetapi Aisyah isteri Nabi, Ummahatul Mukminin, boleh jadi tak baik yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan ada soalan ya? Silakan. Salam wabarakatuh. Bagaimana tindakan kita sebagai pemerintah? Jadi nanti dibungkatkan dengan undang-undang, dengan perundangan, dengan lembaga, dan juga dengan perkara seumpamanya. Sebab macam manapun segala tindakan yang berlaku itu atas dasar peraturan dan undang-undang daripada tiap negara masing-masing. Sementara kalau dengan kita menggunakan bahasa hukum dan juga dengan bahasa syarak, maka dengan bahasa pengkafiran, kita tidak mengatakan kafir kepada semua firqah dan juga kepada semua kumpulan Syiah yang ada di dunia. Akan tetapi pengkafiran tersebut itu bukan dari zaman atau detik waktu kita sekarang, akan tapi sejak daripada beberapa abad yang lalu, sejak daripada zaman Imam Ibn Taimiyah dan juga dengan generasi yang berikutnya terhadap Syiah yang melampau, yang menuhankan baginda Ali itu justru dengan sinalik sendiri yang membakar mereka hidup-hidup. Jadi Syiah kumpulan Rawafid atau Imamiyah seperti dengan Syiah Iran sekarang ini, Syiah yang melampau, yang mengkafirkan, mencerca dan mencaci maki para sahabat, itu berarti mereka menolak Al-Quran dan juga dengan isi dan kandungannya. Sebab Al-Quran menyanjung dan memuji mereka. Orang yang mencela para sahabat berarti tidak percaya dengan sanjungan dan pujian Al-Quran. Yang tidak percaya Al-Quran, jangankan secara total, satu huruf saja daripada Al-Quran itu dianggap kafir. Satu. Begitulah juga halnya dengan mencerca dan mencaci maki para sahabat. Tadi dengan Al-Qurannya, mengingkari Al-Quran satu huruf atau dengan menambahkannya sehuruf sekalipun, itu sudah dikatakan murtad. Begitu juga dengan orang yang mencerca dan yang mencaci maki para sahabat secara sharih dan jelas. Kenapa? Sebab pada saat sahabat dicerca dan dicaci maki secara langsung, berarti dia tidak percaya
dengan ulasan, sanjungan dan pujian daripada Al-Quran terhadap mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan kumpulan yang terdahulu dan yang pertama di kalangan para muhajirin dan ansar. Itu siapa yang dimaksud? Tentu itu bukan kita. Bukan Iran, bukan Irak, bukan Lebanon atau Libanon. Bukan juga dengan negara-negara Arab lainnya. As-sabiqunal awwalun udah dijelaskan oleh Al-Quran daripada muhajirin dan ansar. Macam mana Al-Quran sanjung dan puji mereka sedangkan mereka sudah berubah atau akan berubah. Itu menunjukkan Allah ghairu alim. Yang mengatakan Allah tidak tahu, yang mengatakan Allah tidak dapat mengamat kejadian yang akan berlaku, itu berarti kafir. Bagaimana dengan tindakan kita? Tindakan kita ikut pada posisinya masing-masing. Kalau kru saya buang, saya akan pecat. Kalau seandainya tinggal di kampung kami, saya dengan atas nama warga kampung, warga masyarakat, dan juga atas nama DO atau atas nama ketua masyarakat, kami akan usir warga itu. Itu kalau dengan tindakan yang berada di bawah wewenang kita. Sementara sebagaimana saya katakan tadi, tiap negara ada undang-undang dan juga ada aturannya. Kalau seandainya undang-undang ikut kita atau juga tanpa ada gangguan dan tekanan daripada mana-mana pihak, maka sebagaimana yang saya katakan tadi, orang yang murtad kalau memang secara sharih dan jelas dan tidak beranjak daripada akidahnya, darahnya itu sudah halal untuk dituangkan. Itu, tapi tidak semua Syiah kita katakan semacam itu, tapi ba'da al-istitabah dan juga ba'da tabayyun. Kita tabayyun dan kita pastikan terlebih dahulu. Yang lain? Loh, Haji. Abdullah bin Sabah. Ya. Apakah Yahudi ini juga mencipta Syiah? Mereka juga mencipta Wahabi kedua-dua. Jadi Abdullah bin Sabah dikatakan itulah merupakan benih pertama munculnya kumpulan Rawafid dan juga dengan Syiah. Dan juga perpecahan yang pertama yang berlaku dengan kumpulan Baginda Ali karamallahu wajah setelah berakhirnya dua peperangan Jamal dengan Siffin yang mengorbankan sejumlah sekian daripada para sahabat Nabi dan juga daripada para tabi'in, cerita panjang. Di mana pada saat itu sejumlah tidak kurang daripada sekian ribu berkurangan daripada pasukan Baginda Ali, maka dengan Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas ingin mengadakan perbualan dan perbincangan dengan mereka, mudzakara, untuk menghilangkan syubhat-syubhat atau dalil-dalil yang tidak pasti agar dengan mereka kembali kepada kebenaran. Kata Baginda Ali, aku risau tentang keberadaanmu dan juga risau tentang rencana yang kamu rencanakan. Kata Sayyidina Abdullah Abbas, tidak perlu risau, aku akan adakan perdebatan dan perbualan dengan mereka. Maka pada saat perbincangan berlangsung, Sayyidina Abdullah ibn Abbas menanyakan kepada mereka, yang saya baca, jumlah bilangan mereka tidak kurang daripada dalam 20.000 orang. Daripada pengikut Baginda Ali yang daripada pengikut setia menjadi kepada musuh yang berbalik, menentang dan melawan beliau. Disebabkan karena apa saja dengan kalian berbuat semacam itu? Jadi kata mereka karena 3 faktor. Faktor yang pertama, bagaimana dengan peperangan yang telah berlangsung dan juga dengan kemenangan yang kita raih, ya dengan kita tidak dibenarkan untuk menghamba sahayakan tawanan kita. Kemudian yang kedua, kita tidak restu kalau pada saat yang menghakimi kita itu adalah manusia. Kita maunya hukum itulah daripada Al-Quran. La hukma illa lillah. Tidak boleh kita menghakimkan seseorang. Ini dengan alasan yang kedua. Kami menolak Baginda Khalifah yang ketiga, sebab karena dengan Baginda Khalifah telah melucutkan jabatannya sebagai Khalifah, disebabkan kena tahkim antara Sayyidina Amr ibn al-As dan juga dengan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, kalau alasan kamu tidak memberikan sokongan sepenuhnya lagi kepada Baginda Ali disebabkan kena pasukan kita tidak menghamba sahayakan tawanan,
Apakah awak ingin menawan istri-istri baginda Nabi yang terbabit? Ingin menjadikan hamba saya kepada Sayyidatuna Aisyah? Tidakkah mereka itu merupakan ummahatukum wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istri baginda itu adalah laksana ibu-ibu kandung kalian? Kalau itu yang kalian inginkan, kalian berarti murtad dan kafir, karena kalian ingin menghinakan istri-istri baginda dan juga ingin menghamba sahayakan mereka. Bagaimana? Akur, lenyap. Alasan yang pertama tadi itu dengan dimudzakarahkan dan didebat oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Yang kedua, la hukma illa lillah. Kita tidak menerima hukum kecuali daripada Allah. Sementara dengan kita telah menghakimkan dua orang daripada sahabat, satu Sayyidina Amr ibn al-As, yang kedua Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, itu dengan larangan Al-Quran yang melarang kita untuk kita berburu binatang, wala taqtulu sayda wa antum huram, faman qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlim minkum. Sesiapa saja yang memburu binatang, maka dia diwajibkan untuk membayar dan membayar tebusan sebesar ukuran binatang yang dibunuhnya, yang telah diputuskan oleh dua orang hakim mukmin. Al-Quran membenarkan hakim itu daripada manusia, tidak mesti hakim itu daripada Allah atau juga dengan Al-Quran. Akhirnya syubhat yang kedua tadi pun juga dapat dipatahkan. Yang ketiga, Baginda Ali telah melucutkan jawatan beliau sebagai khalifah. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas tidak pernah tahukah dalam rangkaian sejarah pada masa perjanjian Sulhul Hudaybiyah, di sana dengan ditulis hada ahdun hada ma'ahida bihi, ini adalah perjanjian daripada Muhammad Rasulullah kepada tokoh-tokoh Quraisy. Jadi kata orang-orang Quraisy, jangan ditulis Rasulullah. Kalau memang dia benaran Rasul, tentu kami percaya dan beriman. Tulis Muhammad bin Abdullah. Nabi kita lucutkan jawatan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Nabi kita kata, demi Allah, aku adalah Nabi dan Rasul yang sebenarnya, yang walaupun mereka tidak mengakui tentang kerasulan dan juga tentang kenabian itu. Berarti boleh-boleh saja dengan kita melucurkan diri daripada jawatan. Ini benih pertama yang dipengaruhi. Jadi daripada 40.000 tadi itu atau 20.000, dikatakan hanya tersisa 4.000 saja yang bertahan dengan ideologinya, yang selebihnya kembali kepada pahaman ahli sunnah wal jamaah. Maka saat ketika Abdullah bin Sabah dengan beberapa wahyu bosok syaitani yang ditaburkan dan diserapkan kepada pemikiran-pemikiran mereka tadi itu, dan juga di kalangan kumpulan-kumpulan lainnya tentang wisayatu Sayyidina Ali, Sayyidina Ali yang lebih berhak untuk menjadi Nabi, Sayyidina Ali lah yang mendapatkan wasiat tentang Al-Quran, yang tidak cukup banyak lagi perkara-perkara yang diasuh oleh Syiah pada saat itu dan juga sekarang ini. Jadi kalau dikatakan Abdullah bin Sabah sebagai dalangnya, itu memang ada betulnya, di mana dengan Abdullah bin Sabah dan juga dengan kumpulan daripada majusi yang dengan mereka dapat membuktikan dan menyaksikan api mereka yang terpadamkan pada hari kebangkitan dan kelahiran, pada hari kelahiran baginda Nabi SAW. Kalau ada di kalangan mereka yang masuk Islam, tapi tetap saja dengan menyimpan rasa dendam kepada dakwah dan juga kepada Islam itu sendiri. Sementara nak dikaitkan dengan Wahabi yang dikaitkan oleh ulama, Nabi kita bersabda, sesungguhnya akan muncul nanti dua tanduk syaitan. Jadi di situ ikut penafsiran sebagian daripada ulama, tanduk syaitan yang pertama itu adalah Musailimatul Kadzab, dan yang kedua ditakwilkan oleh ulama itu dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Memang dikatakan daripada berbagai fitnah dan juga daripada berbagai huru-hara yang pernah dialami oleh umat Islam, tidak ada yang sesadis fitnah Wahabiyah pada masa permulaan mereka bergerak untuk menyebarkan ajaran mereka, ajaran yang ekstrim, yang beda pendapat akan dikatakan sesat, dan juga yang bertawasul akan dikatakan kafir, dan bagi mereka itu tergolong dalam kumpulan yang halal darahnya dan juga boleh dituangkan. Itu fakta sejarah yang tidak dapat dilenyapkan oleh sesiapapun,
boleh kita baca di dalam tulisan-tulisan yang berbicara tentang sejarah Islam abad ke-11, 12 dan masa-masa yang berikutnya. Sebelah sini ada satu pertanyaan terakhir. Allah tidak ada. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Tunggu jemputan daripada pembawa pengurusi majelis. Kalau ada jemputan makan, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada jemputan, maka semuanya dijemput untuk mencicipi dan menikmati hidangan makanan yang sudah tersajikan di restoran-restoran yang ada di sekitar Kota Warisan, dan jangan lupa bayar sebelum balik. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sampailah waktu ajal kan datang, malaikat maut segera menjelang. Dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa bukan kepalang. Dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa bukan kepalang.